Bab 19. Dalam surat pribadi yang dikirim oleh Tuan Slimmering kepada Havelar, ia memberitahukan bahwa meskipun sangat sibuk, ia akan datang ke Rangkas Betung untuk merundingkan apa yang harus dilakukan. Havelar yang mengetahui apa artinya perundingan semacam itu, sejawatnya yang terdahulu sering kali melakukan abouchement seperti itu dengan residen Banten. Havelar menulis surat berikut kepada residen itu. Dikirimnya cepat-cepat supaya pembesar itu membacanya sebelum tiba di Lebak. Komentar atas surat itu tidak perlu. Nomor 91, rahasia, segera. Rangkas Betung, 25 Februari 1856, malam jam 11. Kemarin siang jam 12, saya telah mengirim kepada Anda surat saya yang bersifat segera, nomor 88. Isinya pada pokoknya ialah bahwa saya sesudah melakukan pemeriksaan yang lama dan sesudah sia-sia mencoba dengan lemah lembut menyadarkan kepada yang berkepentingan akan perbuatannya yang salah, merasa berkewajiban berdasarkan sumpah jabatan saya untuk menuduh Bupati Lebak telah menyalahgunaan kekuasaannya, dan bahwa saya mencurigainya telah melakukan pemerasan. Di dalam surat itu saya mengusulkan kepada Anda memanggil kepala negeri Bumiputra itu ke Serang, supaya sesudah keberangkatannya dan sesudah menghilangkan pengaruh buruk dari keluarganya yang tersebar luas, melakukan pemeriksaan terhadap beralasan tidak beralasannya tuduhan saya dan persangkaan saya. Lama atau lebih tepat, banyak saya memikirkan sebelum saya mengambil keputusan untuk itu. Anda tahu, berkat usaha saya, bahwa saya telah mencoba menyelamatkan bupati tua itu dari bencana dan kenistaan dengan memberi peringatan dan ancaman kepadanya, dan saya telah berusaha supaya saya sendiri jangan merasa menyesal dan berduka cita bahwa sayalah yang menjadi sebab kejatuhannya, meskipun sebab yang paling belakang. Tapi sebaliknya, saya melihat penduduk yang sudah bertahun-tahun diinjak-injak dan dihisap. Saya teringat akan perlunya memberi teladan, sebab banyak lagi pemerasan-pemerasan lain yang harus saya laporkan kepada Anda. Kecuali kalau perkara ini karena pengaruhnya menghentikan pemerasan itu. Dan saya ulangi, sesudah mempertimbangkan masak-masak, saya telah melakukan apa yang saya anggap kewajiban saya. Pada saat ini saya menerima surat pribadi Anda yang saya hargai, surat yang penuh rasa persahabatan, yang memberitahukan bahwa esok Anda akan datang kemari, disertai pula isyarat bahwa saya sebaiknya membicarakan perkara ini lebih dulu secara pribadi. Jadi besok saya akan mendapat kehormatan bertemu dengan Anda, dan itulah sebabnya maka saya mengirim surat ini menyongsong kedatangan Anda, supaya sebelum pertemuan itu Anda mengetahui yang berikut. Segala pemeriksaan saya mengenai perbuatan bupati itu adalah dirahasiakan sekali. Hanya dia sendiri dan Patih yang mengetahuinya, sebab saya sendiri yang memberinya peringatan dari hati ke hati. Bahkan kontelir sekarang ini hanya mengetahui sebagian dari hasil pemeriksaan saya. Saya rahasiakan dengan dua maksud. Mula-mula ketika saya masih mengharap dapat membawa bupati itu ke jalan yang benar, maksud saya ialah jika saya berhasil, supaya ia jangan jadi buah mulut orang. Patih atas namanya mengucapkan terima kasih bahwa saya merahasiakan hal itu. Terjadi tanggal 12 bulan ini. Tapi kemudian
ketika saya mulai kehilangan harapan bahwa usaha saya akan berhasil, atau lebih tepat, ketika saya tak dapat menahan amarah saya oleh peristiwa yang baru saja saya dengar. Ketika berdiam diri lebih lama berarti turut membantu kejahatan, maka menyimpan rahasia itu adalah untuk kepentingan saya, sebab juga terhadap diri saya dan keluarga saya mempunyai kewajiban-kewajiban. Sebab sesudah saya menulis surat saya yang kemarin itu, maka tidaklah pantas saya mengabdi pemerintah jika apa yang saya katakan di dalam surat itu adalah sia-sia, tidak beralasan, khayalan saja. Dan apakah akan mungkin bagi saya membuktikan bahwa saya telah melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang asisten residen yang baik? Membuktikan bahwa saya mampu menghadapi pekerjaan yang diberikan kepada saya, membuktikan bahwa saya tidak sembrono dan kurang timbang menimbang mempertaruhkan 17 tahun dinas yang sukar, dan lebih-lebih lagi kepentingan istri dan anak. Mungkinkah bagi saya membuktikan semua itu jika saya tidak merahasiakan benar-benar pengusutan saya dan mencegah orang yang bersalah melindungi dirinya, sebagaimana kata orang? Sedikit saja dia curiga, bupati itu bisa saja mengirim surat ekspres kepada keponakannya yang sedang dalam perjalanan, keponakannya yang berkepentingan bahwa ia dipertahankan dalam kedudukannya. Dia bisa saja meminta uang dengan jalan bagaimanapun juga, membagi-bagikannya dengan royal kepada tiap orang yang belakangan ini pernah dirugikannya. Dan mungkin akibatnya ialah, saya harap saya tidak harus mengatakan, pasti akibatnya ialah bahwa saya dikatakan terburu nafsu dan disebut pejabat yang tidak terpakai. Mungkin lebih buruk dari itu. Supaya jangan terjadi kemungkinan itu, maka saya tulislah surat ini. Saya sangat menghormati Anda, tapi saya mengenal semangat yang dapat disebut semangat pegawai negeri Hindia Timur, dan saya tidak memiliki semangat itu. Peringatan Anda bahwa perkara itu sebaiknya dibicarakan lebih dulu secara pribadi menimbulkan kekhawatiran pada saya bahwa kita hanya akan omong-omong lagi. Apa yang saya katakan kemarin dalam surat saya adalah benar, tapi mungkin seolah-olah tidak benar. Apabila perkara itu dibicarakan dengan mengumumkan tuduhan saya dan sangkaan saya sebelum bupati itu dikeluarkan, saya harus mengatakan bahwa pun kedatangan Anda yang tiba-tiba berhubung dengan surat ekspres yang saya kirim ke Serang kemarin menimbulkan kekhawatiran pada saya bahwa orang bersalah yang dahulu tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan saya itu. Sekarang ini, sebelum waktunya terbangun dan mencoba sebisa-bisanya membela diri sedikit atas kesalahannya, sekarang ini saya masih tetap bersikap menurut surat saya yang kemarin. Tapi saya ingin menekankan bahwa dalam surat itu pun saya mengusulkan untuk mengeluarkan bupati itu sebelum pemeriksaan dan untuk sementara membuat pengikut-pengikutnya tidak berdaya. Dan lagi saya hanya mau bertanggung jawab lebih lanjut atas apa yang saya kemukakan jika Anda menyetujui usul saya mengenai cara pemeriksaan, yakni tidak berpihak, terbuka, dan terutama bebas. Kebebasan itu tidak ada jika bupati itu tidak dikeluarkan, dan menurut hemat saya, hal ini tidak ada bahayanya, sebab kepadanya dapat dikatakan bahwa saya menuduhnya dan mencurigainya, bahwa sayalah yang akan celaka, dan bukan dia, kalau ia tidak bersalah, sebab saya sendiri berpendapat
bahwa saya harus dipecat dari jabatan saya jika terbukti bahwa saya berlaku sembrono, atau malahan jika terbukti bahwa saya hanya terburu-buru. Sesudah bertahun-tahun penyalahgunaan, terburu-buru, seolah-olah seorang yang jujur dapat tidur nyenyak dan hidup dan menikmati hidup selama orang-orang diperas dan dihisap, orang-orang yang menjadi tugasnya untuk menjaga keselamatan mereka, orang-orang yang dalam pengertian yang agung adalah orang-orang sesamanya manusia. Memang benar, saya di sini baru saja, tapi saya harap persoalannya kelak ialah apa yang telah dilakukan. Apakah telah dilakukan dengan baik? Bukan apakah orang melakukannya dalam waktu yang terlalu singkat. Bagi saya tiap waktu terlalu panjang jika waktu itu ditandai oleh pemerasan dan penindasan, dan berat bagi saya tiap detik di mana orang menderita sengsara karena kelalaian saya, karena saya tidak melakukan kewajiban saya, karena semangat plin-plan. Saya menyesal atas hari-hari yang saya lewatkan sebelum melaporkan kepada Anda dengan resmi, dan saya minta maaf atas kelalaian itu. Saya ingin memohon kepada Anda memberi saya kesempatan membuktikan kebenaran surat saya kemarin dan membantu jangan sampai usaha-usaha saya gagal. Usaha-usaha untuk membebaskan daerah Lebak dari cacing-cacing yang sejak ingatan manusia menggerogoti keselamatannya. Itulah sebabnya saya sekali lagi memajukan permohonan kepada Anda untuk membenarkan tindakan-tindakan saya dalam hal ini hanya terdiri dari pemeriksaan, laporan, dan usul. Memindahkan Bupati Lebak dari sini tanpa lebih dulu memperingatinya, langsung atau tidak langsung, dan selanjutnya memerintahkan untuk memeriksa apa yang saya laporkan dalam surat saya kemarin nomor 88. Asisten Residen Lebak, Max Havelaar. Permohonan untuk tidak melindungi orang-orang bersalah ini diterima oleh residen dalam perjalanannya. Sejam sesudah ia tiba di Rangkas Bitung, ia mengunjungi Bupati dan mengemukakan dua pertanyaan berikut kepadanya. Apa keberatannya terhadap asisten residen? Dan apakah dia, Adipati, perlu uang? Pertanyaan yang pertama dijawab oleh Adipati, tidak ada, sungguh. Pertanyaan yang kedua diiyakannya. Lalu residen memberinya beberapa helai uang kertas. Tentu saja Havelaar tidak tahu menahu tentang ini. Nanti akan kita lihat bagaimana ia mengetahui perbuatan yang keji itu. Ketika residen Slimmering turun di depan rumah Havelaar, ia lebih pucat dari biasanya, dan kata-katanya lebih jauh antaranya dari sebelumnya. Memang bukan perkara kecil bagi orang yang begitu pandai dalam bersikap plin-plan dan menyusun laporan tahunan, laporan tentang ketenangan, untuk tiba-tiba saja menerima surat-surat yang sama sekali tidak memperlihatkan optimisme. Tidak ada memutarbalikkan soal yang lihai. Tidak ada kekhawatiran bahwa pemerintah tidak akan senang. Residen Banten terkejut, dan jika orang mau memaafkan saya mempergunakan gambaran yang kurang mulia demi ketepatan lukisan, saya ingin membandingkannya dengan seorang anak gelandangan yang mengeluh bahwa adat kebiasaan leluhur telah diperkosa karena orang memukulnya tanpa lebih dulu memaki-makinya. Ia mulai dengan bertanya kepada kontelir mengapa ia tidak mencoba menahan Havelaar memasukkan pengaduannya. Verbrugge Malang yang tidak tahu menahu tentang seluruh pengaduan itu mengatakan bahwa ia tidak tahu. Tapi residen tidak percaya.
Tuan Slimmering tidak dapat mengerti bahwa orang semata-mata seorang diri atas tanggung jawab sendiri dan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang panjang, tanpa perundingan dengan atasan, melakukan kewajiban yang begitu luar biasa. Tapi karena Verbrugge tetap mengatakan bahwa ia tidak tahu menau tentang surat-surat yang ditulis oleh Havelaar itu, maka Residen mengalah dan mulai membacakan surat-surat itu. Verbrugge sangat menderita mendengarkan. Ia seorang yang jujur dan tidak akan berbohong jika Havelaar meminta kesaksiannya memastikan kebenaran isi surat-surat itu. Tapi pun tanpa kejujuran itu, dalam banyak laporan-laporannya yang tertulis, ia tidak selalu dapat menghindarkan diri dari perkataan yang sebenarnya, juga di mana kata-kata itu kadang-kadang membahayakan. Bagaimana kalau Havelaar menggunakan laporan-laporan itu? Sesudah membacakan surat-surat itu, Residen mengatakan bahwa ia akan senang jika Havelaar mengambil kembali surat-surat itu dan menganggapnya tidak pernah ditulis. Tapi Havelaar menolak dengan hormat tapi tegas. Setelah sia-sia membujuknya, Residen berkata bahwa baginya tidak ada jalan lain dari melakukan pemeriksaan terhadap beralasan tidak beralasannya pengaduan yang dimasukkan, dan bahwa ia harus meminta Havelaar memanggil saksi-saksi yang dapat memperkuat tuduhannya itu. Orang-orang malang yang terluka karena duri di semak-semak dalam jurang, betapa ketakutan hati Anda berdebar jika mendengar tuntutan itu. Verbrugge malang, saksi pertama, saksi utama, saksi ex officio, saksi karena jabatan dan sumpah jabatan, saksi yang telah bersaksi atas kertas yang terletak di sana, di atas meja, di bawah tangan Havelaar. Havelaar menjawab, "Residen, sayalah asisten Residen Lebak. Saya telah berjanji akan melindungi penduduk terhadap pemerasan dan kelaliman. Sayalah yang mengadukan bupati dan menantunya dari Parangkujang. Saya akan membuktikan pengaduan saya setelah saya diberi kesempatan yang saya usulkan dalam surat-surat saya. Sayalah yang bersalah memfitnah kalau pengaduan itu palsu." Betapa lega Verbrugge menarik nafas, dan betapa aneh kata-kata Havelaar itu di telinga Residen. Percakapan itu berlangsung lama, dengan hormat, sebab Tuan Slimmering adalah hormat dan tahu adat. Ia mendesak Havelaar melepaskan prinsip-prinsip yang begitu keliru. Tapi dengan hormat yang sama besar pula, Havelaar mempertahankan pendiriannya. Akhirnya Residen mengalah dan mengancam bahwa ia terpaksa mengirimkan surat-surat yang dimaksud untuk menjadi perhatian pemerintah. Ancaman mana bagi Havelaar merupakan kemenangan. Pertemuan berakhir. Residen mengunjungi Adipati untuk menanyakan kepadanya hal-hal yang saya bicarakan. Kemudian ia makan siang dengan keluarga Havelaar dengan sajian yang amat sederhana. Sesudah itu ia kembali ke Serang dengan cepat, sebab dia sangat sibuk sekali. Keesokan harinya Havelaar menerima sepucuk surat dari Residen Banten yang isinya ternyata dari surat jawaban yang saya salinkan di bawah ini. Nomor 93, Rahasia, Rangkas Betung, 28 Februari 1856. Saya telah menerima surat Anda yang bersifat segera tanggal 26 bulan ini. Rahasia yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Anda mempunyai alasan untuk tidak menerima usul-usul yang dikemukakan dalam surat-surat saya, yakni surat-surat dinas tanggal 24
dan 25 bulan ini nomor 88 dan 91, bahwa Anda menginginkan supaya sebelumnya diadakan pemberitahuan tidak resmi, bahwa Anda tidak membenarkan tindakan-tindakan saya yang disebutkan dalam surat-surat tersebut. Akhirnya beberapa instruksi. Sekarang saya ingin sekali lagi, dan meskipun tidak perlu memastikan, sepertinya telah saya katakan juga kemarin dahulu dalam pembicaraan kita, bahwa saya sepenuhnya menghormati sahnya kekuasaan Anda untuk menentukan pilihan apakah Anda menerima atau tidak menerima usul-usul saya, bahwa instruksi-instruksi yang saya terima akan dijalankan dengan cermat dan jika perlu tanpa memikirkan diri sendiri, seolah-olah Anda turut hadir pada segala apa yang saya lakukan atau katakan, atau lebih tepat pada segala apa yang tidak dilakukan atau tidak katakan. Saya tahu bahwa Anda percaya akan kesetiaan saya dalam hal ini. Tapi saya memberanikan diri untuk memprotes dengan hikmat tiap ucapan ataupun gerak betapapun kecilnya yang menyalahkan sesuatu perbuatan, sesuatu perkataan, sesuatu bagian kalimat yang saya lakukan, saya katakan ataupun saya tuliskan dalam hal ini. Saya yakin telah melakukan kewajiban saya dalam tujuan dan dalam cara pelaksanaan. Kewajiban saya sepenuh-penuhnya, tidak lain dari kewajiban saya, tanpa sedikit pun menyeleweng. Lama saya berpikir sebelum saya bertindak. Artinya, sebelum saya memeriksa, melaporkan, dan mengusulkan. Dan jika saya gagal dalam hal yang sekecil-kecil pun, maka kegagalan itu bukanlah disebabkan karena saya terburu-buru. Dalam keadaan yang sama saya akan melakukan lagi, tapi lebih cepat atau tidak melakukan lagi. Hal yang sama seperti itu, sedikit pun tidak akan lain tindakan saya. Sekalipun ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan Anda tidak membenarkan sesuatu yang saya lakukan, kecuali barangkali keanehan gaya saya yang merupakan sebagian dari diri saya, suatu kekurangan yang saya tidak bertanggung jawab atasnya, seperti juga seorang yang gagap tidak bertanggung jawab atas kegagapannya. Sekalipun, tapi tidak, itu tidak mungkin. Tapi sekalipun demikian halnya, saya telah melakukan kewajiban saya. Namun yang saya sedihkan, meskipun demikian saya tidak heran, ialah bahwa Anda mempunyai pandangan lain, dan mengenai diri saya sendiri, saya akan menerima dengan sabar apa yang saya rasakan sebagai ketiadaan penghargaan terhadap diri saya. Tapi di sini ada soal prinsip, dan saya mempunyai alasan-alasan hati nurani yang menuntut ditentukan mana yang benar, pendapat Anda atau pendapat saya. Mengabdi secara lain dari yang saya lakukan di Lebak, saya tidak bisa. Jadi jika pemerintah menginginkan pengabdian yang lain, maka saya sebagai orang yang jujur harus minta dengan hormat supaya dipecat. Maka pada umur 36 tahun saya harus mencoba mencari lagi pekerjaan lain. Saya harus sesudah 17 tahun jabatan yang berat dan sukar, sesudah mengorbankan tenaga hidup saya yang paling baik untuk apa yang saya anggap sebagai kewajiban, saya harus memohon lagi kepada masyarakat memberi saya makan untuk anak dan istri, memohon makan sebagai imbalan buah pikiran saya, mungkin makan sebagai imbalan untuk pekerjaan dengan kereta dorong atau tembilang. Jika tenaga tangan saya tidak dianggap lebih berharga dari tenaga jiwa saya, tapi saya tidak dapat
dan tidak mau percaya bahwa pandangan Anda disetujui oleh Yang Mulia Gubernur Jenderal. Jadi saya berkewajiban sebelum melakukan tindakan terakhir yang saya tuliskan dalam alinea sebelum ini, memohon dengan hormat kepada Anda untuk mengusulkan kepada pemerintah menulis surat kepada Residen Banten untuk membenarkan tindakan-tindakan Asisten Residen Lebak dalam hubungan dengan surat-suratnya tanggal 24 dan 25 bulan ini, nomor 88 dan 91, atau memanggil asisten residen tersebut untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang dicela menurut perumusan Residen Banten. Akhirnya saya mengatakan kepada Anda dengan perasaan terima kasih bahwa jika ada yang dapat mengubah pikiran saya, meninggalkan prinsip-prinsip saya yang sudah lama saya renungkan, prinsip-prinsip yang perlahan-lahan tapi dengan sungguh-sungguh saya anuti dalam hal ini. Sungguh yang dapat mengubah pikiran saya ialah cara Anda membantah prinsip-prinsip itu kemarin dulu dalam pembicaraan kita. Cara yang sungguh-sungguh dan ramah tamah. Asisten Residen Lebak, Max Havelaar. Tanpa mengambil keputusan tentang beralasan atau tidak beralasannya persangkaan janda slotering mengenai sebab yang menjadikan anak-anaknya jadi anak yatim, dan hanya dengan menerima bahwa di Lebak ada hubungan erat antara melakukan kewajiban dan racun, sekalipun hubungan itu hanya suatu pendapat, kita dapat mengerti bahwa Max dan Tine mengalami hari-hari yang penuh kemaskulan sesudah kunjungan residen itu. Saya rasa tidak perlu menggambarkan ketakutan seorang ibu yang ketika memberi makan anaknya selalu harus bertanya apakah ia tidak membunuh anak yang dikasihininya. Dan Max adalah anak yang diminta-minta. Max kecil yang 7 tahun lamanya ditunggu-tunggu sesudah perkawinan, seolah-olah si anak jenaka itu tahu bahwa bukanlah suatu keuntungan untuk lahir di dunia sebagai putra orang tua demikian. 29 hari yang panjang Havelaar harus menunggu, baru Gubernur Jenderal memberitahukan kepadanya. Tapi kita belum sampai ke situ. Tidak lama sesudah percobaan yang sia-sia untuk membujuk Havelaar supaya mau menarik kembali surat-suratnya, atau mengkhianati orang-orang Malang yang percaya akan kemuliaan hatinya, pada suatu hari Verbrugge masuk ke dalam kamarnya. Laki-laki yang baik itu pucat seperti mayat dan dengan susah payah mengeluarkan kata-kata, "Saya dari Bupati," katanya, sungguh keji. "Tapi jangan, buka rahasia saya." "Apa? Rahasia apa yang tak boleh saya bukakan?" "Berjanjilah bahwa Anda tidak akan mengumumkan apa yang akan saya katakan kepada Anda." "Separuh-separuh lagi," kata Havelaar. "Tapi baiklah, saya berjanji." Lalu Verbrugge menceritakan apa yang sudah diketahui oleh pembaca, bahwa residen menanyakan kepada Adipati apakah ada yang hendak diadukannya mengenai asisten residen, dan sekaligus tiba-tiba ia ditawari dan diberi uang. Verbrugge mengetahui ini dari Bupati sendiri dan menanyakan kepadanya apa kira-kira yang menjadi sebab, maka residen melakukan hal itu. Havelaar berang, tapi ia sudah berjanji. Keesokan harinya Verbrugge datang lagi. Katanya Duklari mengatakan kepadanya betapa curang membiarkan Havelaar seorang diri dalam perjuangannya melawan musuh-musuh yang begituan. Karena itu Verbrugge datang hendak membatalkan janji yang telah diberikan oleh Havelaar.
"Baiklah," kata Havelaar, "tuliskan." Verbrugge menuliskannya, pun keterangan itu ada di depan saya. Pembaca budiman, sudah lama mengerti mengapa saya begitu mudah dapat melepaskan segala pretensi bahwa cerita Saija itu benar. Amatlah mengharukan betapa Verbrugge yang penyegan itu, sebelum ia disesali oleh Duclari, berani mempercayai perkataan Havelaar dalam suatu perkara yang memaksa orang tidak dapat menepati janjinya. Dan ada lagi, sudah lebih 3 tahun berlalu sejak terjadinya peristiwa-peristiwa yang saya ceritakan. Dalam masa itu, Havelaar banyak menderita. Ia melihat keluarganya menderita. Tulisan-tulisan di depan saya menyatakan hal itu, dan rupanya ia menunggu. Saya salinkan catatan berikut yang ditulisnya sendiri. Saya membaca di koran-koran bahwa Tuan Slimering telah dianugerahi bintang sebagai anggota Orde Singa Belanda. Rupanya dia sekarang jadi residen Yogyakarta. Jadi, sekarang saya dapat kembali membicarakan perkara lebak tanpa membahayakan Verbrugge.